Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Miss Vivi ucapkan selamat ya sudah masuk ke dalam SMPN Baru Ulum di kelas 7. Pada materi yang pertama ini kita akan belajar mengenai sains atau yang biasa kalian kenal dengan IPA. Wah, apa ya IPA itu? IPA kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Jadi luas sekali ya IPA ini. Untuk semester 1, ada beberapa materi yang akan kita pelajari bersama Miss Vivi. Yang pertama, objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Yang keempat, ada suhu dan perubahannya. Yang kelima, kalor dan perubahannya. Yang terakhir, ada energi dalam sistem kehidupan. Nah, itu ada 6 materi yang harus kita pelajari ketika semester 1 di kelas 7. Untuk materi yang pertama, mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sudah siap? Kalau sudah siap menyimak, jangan lupa sediakan alat tulis dan buku tulisnya untuk mencatat materi pertama kita, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Oke, tujuan kita belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya ada 3 tujuan. Yang pertama, dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, yaitu ada pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Tujuan yang kedua, dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Jadi apa ya guna kita mempelajari ilmu pengetahuan alam? Yang terakhir, yang ketiga, yaitu dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, sudah siap ya? Tapi sebelum itu, don't forget to like this video and subscribe. Oke, kalau kita perhatikan alam sekitar kita, ada banyak hal ya. Yang pertama kita sendiri, apa kita ini? Manusia. Jadi di alam yang pertama ada apa? Manusia. Ada lagi yang bisa menghasilkan oksigen, apa itu? Tumbuhan. Ada lagi yang harus kita sayangi, yaitu hewan. Ada lagi yang kecil-kecil, mikroskopis, yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata kita secara langsung, yaitu virus. Virus apa ya yang lagi terkenal sekarang? Ya, coronavirus disease atau COVID-19. Nah, yang Miss Vivi sebutkan tadi ada manusia, tumbuhan, hewan, bahkan virus, itu tergolong sebagai makhluk yang hidup atau bisa disebut dengan makhluk hidup. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Selanjutnya, kalau ada makhluk yang hidup, berarti ada makhluk atau benda yang tidak hidup. Bukan yang mati ya, tidak hidup. Oke, apa saja itu Miss? Kita lihat. Yang pertama ada air. Air adalah makhluk atau benda yang tidak hidup. Yang kedua, yang selalu terang benderang saat siang hari apa? Sinar matahari. Ada lagi yang ketiga, O2. Apa itu O2? Oksigen atau udara. Ada lagi tempat kita berpijak, yaitu tanah. Nah, beberapa hal tersebut itu adalah makhluk atau benda yang tidak hidup. Jadi ada 2 ya anak-anak. Ada makhluk yang hidup dan ada makhluk yang tidak hidup. Nah, 2 hal tadi itu digolongkan sebagai objek IPA. Jadi objek IPA ada berapa? Ada 2. Nah, dalam IPA kita menyebutnya yang pertama objek biotik. Objek biotik. Yang kedua, objek abiotik. Apa itu objek abiotik dan biotik? Nah, objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Ingat, manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan virus. Selanjutnya, objek abiotik. Apa itu objek abiotik? Objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk atau benda yang tidak hidup. Apa tadi contohnya? Udara, sinar matahari, air, dan juga tanah. Oke, di sini Miss Vivi ada pertanyaan.
Lalu, bagaimana cara mengamati objek-objek IPA? Tadi yang sudah Miss Vivi jelaskan pada tujuan 3 di awal. Ada 3 langkah penyelidikan IPA untuk kita mengamati 2 objek IPA tadi, objek biotik dan objek abiotik. Apa saja itu? Nah, 3 langkah penyelidikan IPA ini kita singkat jadi PICO. Apa anak-anak? 3 langkah penyelidikan IPA disingkat jadi PICO. Ini ya, PICO. Oke, apa itu PICO? PICO kepanjangan dari yang pertama, P untuk pengamatan, I untuk inferensi, Ko untuk komunikasi. Dari ketiga hal ini, kita akan cari tahu apa sih maksudnya pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Oke, yang pertama ya, pengamatan. Pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati dengan bantuan alat atau panca indera dan alat peraga. Baik, perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar kalian ya. Ada sebuah pohon, di bawah pohon itu ada apa anak-anak? Ada ayam, ada induk ayam dan ada 3 anak ayam. Wah, di seberang sungai ada siapa tuh? Wah, ternyata ada Andi yang sedang mengamati. Lihat ya, mengamati apa? Mengamati ayam. Dengan apa Andi mengamati ayam? Andi mengamati ayam dengan panca indera apa? Mata untuk melihat. Dibantu dengan alat apa yang Andi pegang? Dengan teropong jarak jauh. Paham ya? Jadi pengamatan adalah kegiatan mengamati dengan alat bantu. Yang kedua, PICO yang kedua, I. Apa itu I? Inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Tadi Andi mengamati ayam. Nah, dari pengamatan itu Andi menuliskan. Jadi, ciri-ciri ayam yang diamati, ayam tersebut berjumlah berapa anak-anak? 4. 1 induk ayam dan 3 anak ayam. Induk ayam berwarna putih, sedangkan anak ayam berwarna kuning. Nah, seperti itu contoh dari kegiatan inferensi, yaitu merumuskan penjelasan hasil dari pengamatan kita. Yang terakhir, PICO, yaitu Ko, komunikasi. Apa itu komunikasi? Hasil pengamatan itu dapat kita komunikasikan dalam bentuk grafik, bagan, diagram, kurva, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Banyak cara ya untuk mengomunikasikan atau membuat hasil pengamatan kita dikomunikasikan. Nah, Andi tadi mengamati ayam, induk ayam, dan anak ayam. Andi membuat sebuah tabel. Tabelnya seperti ini ya anak-anak. Tuh, dilihat baik-baik. Induk ayam, anak ayam. Warna bulu induk ayam warnanya apa? Putih. Kalau anak ayam warnanya kuning. Ukuran tubuh induk ayam ternyata lebih besar. Anak ayam ukuran tubuhnya lebih kecil. Paham ya? Jadi ada 3 langkah penyelidikan IPA. Miss Vivi singkat jadi PICO. P untuk pengamatan, I untuk inferensi, dan Ko untuk komunikasi. Sudah Miss Vivi berikan contoh, dicatat baik-baik ya. Wah, sudah ada di akhir materi. Kita lihat ya, ada tugas dari Miss Vivi. Amati ciri-ciri dari setiap anggota keluarga yang ada di rumah. Lalu, tuliskan pengamatan dalam bentuk tabel di buku tulis IPA masing-masing. Seperti Andi tadi ya, membuat sebuah tabel. Tabel pengamatan ciri-ciri anggota keluarga. Miss Vivi berikan contoh tabelnya. Kalian bisa mencontoh seperti ini persis atau dikembangkan sendiri, tidak apa-apa. Misalnya, kalau di rumah kalian ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Tadi tulisnya lengkap. Miss, ternyata di rumah saya anak tunggal. Wah, tidak apa-apa. Berarti nulisnya ayah, ibu, dan saya. Yang pertama, tinggi badan. Nanti mengukur tinggi badan ya.
Yang kedua, bentuk rambut. Bentuk rambut lurus, ikal, keriting. Tuliskan dengan jujur. Yang ketiga, warna kulit. Warna kulit sawo matang, kuning langsat, putih juga bisa. Bentuk hidung, mancung ke dalam atau mancung keluar, boleh, terserah kalian. Yang terakhir, bentuk mata. Ada yang matanya wah lebar, ada yang matanya sipit. Tuliskan dengan jujur ya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran IPA, materi yang pertama yaitu objek dan pengamatan. Sudah selesai kita bahas. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis masing-masing. Misivi akhiri, semoga ilmunya bermanfaat, jadi anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.